Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dipertemukan kembali di kelas matematika hari Selasa 18 Agustus 2020. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan siap semangat untuk menyimak penjelasan materi baru di kelas matematika pada hari ini. Masih membahas tentang bentuk pangkat dan bentuk akar ya, dengan tambahan pembahasan yang berbeda. Jadi pastikan bahwa materi yang sebelumnya kalian sudah mengejar ketertinggalan dan sudah memahami, sehingga kalian bisa dengan mudah memahami materi yang baru apa yang akan Ustazah sampaikan pada hari ini. Disimak baik-baik dan sungguh-sungguh ya. Disiapkan buku PSM-nya, kemudian buku catatannya, yang perlu dicatat silakan dicatat, kemudian juga buku latihannya dan alat tulis pastinya untuk mengerjakan arahan tugas yang diberikan. Oke, kita mulai. Hari ini kita masuk ke pembahasan tentang materi merasionalkan bentuk akar ya. Judul materi pembahasan kita pada hari ini adalah merasionalkan bentuk akar. Ada di buku PSM kalian halaman 7, boleh sambil dibuka silahkan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan merasionalkan bentuk akar? Kita akan bahas secara perlahan, tetap konsentrasi dan jangan merasa bosan ya. Ya, di sini ada keterangannya, di buku kalian juga ada. Perhatikan. Jika penyebut suatu pecahan berbentuk akar, ya, jadi yang namanya pecahan, ini namanya pecahan. Yang namanya pecahan, itu ada angka yang di atas, posisinya di atas, dan ada angka yang posisinya di bawah. Oke. Nah, angka yang posisinya di atas itu disebutnya sebagai pembilang. Kalau mau dicatat boleh dikasih set pembilang gitu ya di buku catatan kalian ya. Yang di atas namanya pembilang, kemudian yang di bawah namanya penyebut. Dikasih catatan juga boleh di buku kalian, kasih tanda panah penyebut gitu ya. Nah, ingat ya, yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Nah, kemudian ada keterangan. Jika penyebut suatu pecahan berbentuk akar, ya, nah ini pecahan, kemudian penyebutnya itu bentuknya akar. 3 per akar 5, penyebutnya berbentuk akar. Terus apa lagi? Nih, 8 per akar 2 plus 7. Nah, walaupun di sini ada bilangan bulat angka 7, tapi tetap saja dia dikatakan bentuk akar karena ada bentuk akar di sini, akar 2, oke? Kemudian ada lagi di sini akar 6 per 10. Nah, kalian perhatikan, yang bentuk akar pembilangnya atau penyebutnya? Pembilangnya ya. Nah, penyebutnya mah bilangan bulat biasa. Nah, ini tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud ya. Makanya warnanya Ustazah bedain karena dia tidak termasuk yang penyebutnya bentuk akar. Karena hari ini kita akan membahas yang bentuk akarnya itu penyebutnya aja. Yang penyebutnya bentuk akar. Hari ini kita akan membahas itu. Yang di bawahnya tidak berbentuk akar tidak kita bahas ya. Ini hanya sekedar contoh saja untuk membedakan. Mana sih yang dimaksud dengan penyebut bentuk akar dan mana yang merupakan penyebutnya bukan bentuk akar. Jadi ini adalah contoh pecahan yang penyebutnya bukan dalam bentuk akar, tapi bentuk bilangan bulat biasa ya. Dan itu tidak termasuk ke dalam pembahasan kita. Kemudian satu lagi contoh terakhir, 4 dikurangi akar 13, penyebutnya ya. Ini termasuk penyebut dalam kategori bentuk akar dan akan kita bahas pada pembahasan hari ini. Jadi ingat, materi ini berlaku ketika penyebutnya atau bagian bawahnya itu dalam bentuk akar, gitu ya. Nah, maka pecahan tersebut merupakan pecahan yang tidak rasional. Ya, ini kata kuncinya. Pokoknya yang Ustazah gedein, Ustazah bold ya, warna hitam, kemudian itu adalah kata kuncinya, gitu ya. Jadi, Ustazah ulangi, apabila suatu pecahan yang penyebutnya berbentuk akar itu, maka pecahan tersebut dinamakan pecahan yang tidak rasional. Oke? Yang tidak rasional. Tidak rasional itu maksudnya adalah
mungkin bisa dikatakan tidak normal gitu ya, bukan pecahan yang normal, berarti dia tidak normal gitu. Jadi jangan bingung kalau ada kata-kata tidak rasional itu berarti tidak normal gitu ya. Lanjut. Nah, akan kita apakan pecahan yang tidak normal ini? Agar pecahan tersebut menjadi rasional atau menjadi normal ya. Kalau tidak rasional berarti tugas kita merasionalkan, gitu kan ya. Nah, agar pecahan tersebut menjadi rasional, maka penyebut pecahan harus diubah. Harus diubah sehingga tidak lagi berbentuk akar. Oke, paham? Nah, kalau permasalahannya adalah pada penyebut yang berbentuk akar, berarti kita harus ubah ya penyebut yang bentuk akar ini. Bagaimana caranya agar penyebutnya tidak dalam bentuk akar ya, kita rubah simsalabim ya. Sehingga dia tidak lagi menjadi bentuk akar, sehingga dia bisa menjadi normal atau rasional. Bisa difahami? Oke deh. Lanjut, maka cara seperti ini disebut dengan merasionalkan bentuk akar ya. Makanya menjadi judul materi kita pada hari ini, merasionalkan bentuk akar ya. Dilatar belakangi dengan kita akan merubah, karena ketika di bawahnya ini bentuk akar dia dikatakan tidak normal, dan kita akan mencoba membuat itu menjadi normal atau menjadi rasional dengan cara merasionalkan bentuk akar. Itu pengantarnya kenapa kita harus membahas tentang merasionalkan bentuk akar. Selanjutnya kita langsung saja ke pembahasan. Di buku kalian itu ada yang pertama adalah bentuk ya, bentuk soal ketika bentuknya A per akar B ya. Ini yang pertama. Contohnya seperti apa? Kalian dapat merasionalkan bentuk di atas menggunakan rumus berikut. Jadi ketika bentuk soalnya adalah A per akar B, nah berarti kan yang di bawahnya itu dalam bentuk akar tuh. Nah, berarti cara merasionalkannya nih dicatat di buku masing-masing ya. Ketika soalnya A per akar B, maka rumusnya adalah A per B akar B ya. Dicatat, diingat, jangan dilupakan karena ini sangat membantu sekali ketika kalian mengerjakan soal yang akan ustazah berikan nantinya. Oke? Ya, sip. Ya, jangan lupa dicatat. Kalau sudah, kita langsung saja ke contoh ya aplikasinya. Oke, contoh yang pertama. Nanti ini filenya ustazah lampirkan di grup ya. Jadi kalian bisa sambil menyimak file, kemudian bisa juga sambil mendengarkan penjelasan ustazah. Jadi bisa fokus dua hal gitu. Contoh yang pertama, kita mulai dari soalnya. Nah, ada soal 2 per akar 5. Berapakah hasil dari 2 per akar 5? Nah, kita lihat di bawahnya dalam bentuk akar, berarti dia bukan pecahan yang rasional atau merupakan pecahan yang tidak rasional. Berarti tugas kita merubah dulu. Bagaimana cara merubahnya? Kembali kepada rumus yang tadi. A per B akar B. Jadi, oke. Ya, ini A, ini B. Berarti A per B akar B. Jadi kalau soalnya 2 per akar 5, maka hasilnya adalah 2 per 5 akar 5. Gampang? Gampang banget ini mah. Jadi kalau misalnya sini 2 per akar 3, di sini tinggal 2 per 3 akar 3. Gitu aja. Jadi tinggal disesuaikan. A per akar B, A per B akar B. Gitu ya. 2 per akar 5 sama dengan 2 per 5 akar 5. Tidak perlu menghitung, mengali, menjumlah, menambah, hanya sekedar memasukkan angkanya saja, disesuaikan dengan rumus ya. 2 per akar 5 sama dengan 2 per 5 akar 5. Paham? Nah, contoh yang kedua. Nih, contoh lagi ya. 6 per akar 3. Berarti gimana? 6 per 3 akar 3. Ya kan? A per B akar B. Gitu. 6 per 3 akar 3. Paham ya? Nggak bingung kan ya? Oke, jadi yang merah-merah ini adalah jawabannya. 6 per 3 akar 3. Nah, ternyata 6 per 3 ini bisa dikecilin. Kalau 2 per 5 kan nggak bisa dikecilin lagi tuh. 6 per 3 bisa dikecilin. 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi hasilnya adalah 2 akar 3. Paham? Oke, satu contoh lagi ya. Mana tadi? Oh, ini. Oh, jadi 2 kali. Oh, ketulis 2 ya dia. Kenapa jadi nulis 2 kali? Ya. Oke deh. Ya udah, ini nggak usah dibahas berarti.
Oke, selanjutnya langsung ke soal aja ya. Di sini di sampingnya yang di kotak biru itu saja sudah kasih soal sebagai bahan latihan kalian, uji coba pemahaman. Apakah kalian betul-betul memahami penjelasan dari ustazah? Dikerjakan nomor 1 sampai 4 ternyata ya. Nomor 1 sampai 4, ini sangat mudah sekali. Silakan langsung dijawab di buku latihan kalian masing-masing. Boleh di-pause dulu penjelasannya sebelum melanjutkan pembahasan, oke? Oke, sudah ya, sudah dikerjakan. Kalau misalnya bingung lihat soalnya di video, kalian boleh melihat di file yang ustazah kirimkan ya, soal yang harus dikerjakan. Selanjutnya, oke, tetap fokus, konsentrasi, semangat. Pembahasan materi ini nggak banyak kok. Dia sedikit terus sederhana juga, nggak pusing mikirinnya. Jadi kalian jangan lagi beralasan bosen, males, dan sebagainya. Tugas harus diselesaikan hari ini juga ya. Contoh soal selanjutnya masih dalam bentuk yang sama, misalnya ada soal 2/5 akar 6. Nah, bedanya kalau yang di atas tadi, di bawahnya ini cuman sendirian, akar 3 aja. Nah, contoh yang kedua, dia ada temennya bilangan bulat. 2/5 akar 6. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Langkah pertama, konsentrasi, perhatikan. 2/5 akar 6, kita tulis lagi soalnya. 2/5 akar 6. Kalau sudah ditulis soalnya, dikali. Tulis angka kali di sini. Kemudian, yang di bawahnya ini tulis lagi dua-duanya. Atas dan bawah ini samain dengan yang di bawahnya. Jadi, kalau di bawahnya ini 5 akar 6, berarti pengalinya itu atas dan bawah itu 5 akar 6. Jadi, dikali 5 akar 6 per 5 akar 6. Paham? Jadi, kalau di sini 2 akar 3, nih misalnya, bentar. Kalau misalnya di sini 2 akar 3, berarti di sininya juga 2 akar 3. Paham ya? Oke, langkah kedua. Nah, langkah kedua terus dikalikan. Saya rubah dulu ini. Dikalikan 2 dikali 5. Berapa? Sama dengan 10. Gitu ya, 10. Terus akar 6, ini nggak ada temennya. Akar 6, nggak ada temennya. Ya udah, ditulis aja lagi. Jadi, 2 dikali 5 akar 6 sama dengan 10 akar 6. Paham? Lanjut. Yang di bawahnya kita kaliin juga. Ingat ketika mengalikan itu bilangan bulat dikali bilangan bulat, ya, bilangan akar dikali bilangan akar gitu. Jadi 5 dikali 5 sama dengan 25. Terus akar 6 dikali akar 6 sama dengan akar 36. Nah, akar 36 itu sama dengan 6. Ini saja langsung aja ya. Kalau kalian mau ditulis lagi akar 36-nya itu juga boleh. Atau kalian bisa ingat rumus ini nih. Jadi kalau akar dikali dengan akar dan itu angkanya sama, itu sama aja akarnya lepas. Paham nggak? Jadi akar 6 dikali akar 6 itu sama dengan 6. Kalau akar 5 dikali akar 5 itu pasti sama dengan 5. Kalau akar 4 kali akar 4 itu pasti sama dengan 4. Jadi akar apapun angka di dalamnya, kalau misalnya dia dikali dengan dirinya sendiri, itu pasti hasilnya adalah akarnya lepas ya. Akar 6 kali akar 6 sama dengan 6. Akarnya lepas kan? Gitu ya. Atau kalau mau manual juga boleh. Akar 6 dikali akar 6 sama dengan akar 36. Kalau kalian cari di kalkulator, akar 36 itu sama dengan 6. Jadi susah langsung saja ini. 25 dikali 6. Gitu ya. Lanjut. Langkah selanjutnya. Aduh, sorry. Nah, 10 akar 6 ditulis lagi, terus 25 dikali 6 sama dengan 150. Paham ya? Nah, ternyata 10 sama 150-nya ini bisa dikecilin, dicoret ya, dicoret. Mana coretannya? Jadi 10 dibagi 10 sama dengan 1, 150 dibagi 10 sama dengan 15. Susah nih nulisnya. Sama dengan 15. Jadi ya udah hasilnya akar 6 per 15. Selesai. Paham? Ya, gampang ya. Nanti disimak lagi contohnya di file yang saya kirimkan. Lanjut satu contoh lagi biar semakin paham. Oke, soalnya adalah akar 5 per 10 akar 3. Bedanya adalah kalau yang di atas
Yang di atasnya ini bentuk bilangan bulat, bukan bilangan akar. Sedangkan yang di bawah ini bentuk atasnya adalah bentuk akar. Apakah berbeda? Kita lihat pembahasannya. Untuk caranya sama aja. Langkah pertama, kita tulis soalnya akar 5 per 10 akar 3, kemudian dikalikan dengan ini, yang di bawahnya, penyebutnya ya. Kalau di bawahnya 10 akar 3, berarti kita kaliin 10 akar 3 per 10 akar 3. Gampang ya, sampai sini paham? Jangan lupa di sini tanda kali. Selanjutnya ya udah kita kaliin aja. Mana ya? Saya kotakin dulu. Habis itu nih, akar 5 akar. Nah, akar 5 temennya siapa? Akar 3. Jadi dikaliinnya jangan 10, tapi akar dikali sama akar gitu ya. Akar 10 mah kalau nggak ada temennya dia diem aja, jadi 10-nya pindah. Terus akar 5 dikali akar 3 sama dengan akar 15. Paham? Oke, lanjut. Ini bilangan bulat dikali bilangan bulat. Jadi 10 dikali 10 sama dengan 100. Terus akar 3 dikali akar 3. Ingat kata Ustazah tadi, kalau akar bertemu dengan akar bilangan sama, akarnya dilepas. Jadi akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Akarnya dilepas. Paham? Oke, lanjut. Ya udah, abis itu nih 10 akar 15 100 kali 3 sama dengan 300. Nah, ternyata bisa dikecilin lagi. 10 dicoret, 10 bagi 10 sama dengan 1, 300 dibagi 10 sama dengan 30. 30 ya. Yang lihat yang ini aja. Nih, jadinya hasil akhirnya akar 15 per 30. Gitu ya. Alhamdulillah, kalau sudah paham silahkan langsung dikerjakan tugasnya. Ini ya di bawahnya ada latihan uji pemahaman sebagai bukti kalian sudah memahami penjelasan yang Ustazah sampaikan. Ada 4 soal saja, 4 soal mudah. Kalau belum paham boleh dilihat lagi file yang Ustazah lampirkan atau kalian bisa dengarkan lagi, bisa diulang lagi video yang video penjelasan ini ya. Jadi total soalnya yang di atas ada 4, yang di bawah ada 4, ada 8, ditambah lagi ketika kalian sudah mengerjakan soal mudah ini nih. Selanjutnya kalian juga kerjakan latihan 1.6 di buku PSM halaman 7 nomor 1 bagian A, C, dan D. Gampang sekali, sangat mudah. Kuncinya adalah kalian fokus menyimak penjelasan Ustazah. Dan silahkan ditanyakan apabila ada yang tidak difahami ya. Ustazah on secara jalur pribadi silahkan untuk menanyakan ya. Yang penting kalian semangat untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Begitu saja dari Ustazah, sampai bertemu di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.